Salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam ruang kolaborasi 1.2.G Modul 1.2, kami kelompok 1 akan mempresentasikan nilai dan peran dari guru penggerak. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Nofri Roliani Bereut. Yang kedua, Dortia Yane Banfatin. Yang ketiga, Jenris Nino Aboimau. Dan yang keempat, Chandra Stefli Rea. Fasilitator kami adalah Pak Adrianus Ranta dan pengajar praktik Pak Firdi Aliubana. Nilai-nilai dari seorang guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Dalam ruang kolaborasi ini, kami diminta untuk merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Berikut adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok kami. Berikut adalah nilai yang dimiliki oleh Nofri Roliani Bereut. Yang pertama, berpihak kepada murid. Beberapa kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah yang pertama, memanfaatkan potensi dan kekuatan sekolah untuk menerapkan pembelajaran kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, melaksanakan asesmen diagnostik awal agar dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nilai yang kedua adalah nilai kolaboratif. Kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah berkolaborasi dengan para guru di sekolah dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kegiatan yang pernah dilakukan adalah pendampingan membuat penilaian kinerja guru, memanfaatkan fasilitas komputer, dan pembuatan administrasi pembelajaran. Nilai yang dimiliki oleh Dortia Yane Banfatin adalah yang pertama, nilai mandiri. Kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah sesuai dengan nilai ini, saya selalu berusaha untuk mendorong diri saya untuk terus melakukan aksi dalam mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Terkadang saya mengembangkan kompetensi dengan belajar secara otodidak untuk informasi dan pengalaman belajar terbaru. Nilai yang kedua yang dimiliki oleh Ibu Dortia adalah nilai kolaboratif. Beberapa kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah setelah mendapat sedikit ilmu dari hasil pengembangan kompetensi, saya berbagi dan berkolaborasi dengan sesama guru, seperti menjadi narasumber pada kelompok kerja guru di SD Impres Sekip tentang pemanfaatan teknologi berkaitan dengan cara menggunakan aplikasi laporan hasil belajar siswa. Nilai yang dimiliki oleh Jenris Nino Aboimau. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Beberapa kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah yang pertama, selalu terbuka dengan siswa dan mau mendengarkan siswa. Yang kedua, membebaskan siswa bebas mengeksplor sumber belajar namun tetap dalam pantauan. Yang ketiga, menuntun siswa mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa. Sedangkan nilai yang kedua yang dimiliki oleh Jenris adalah reflektif. Di sini beberapa kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah yang pertama, selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Yang kedua, saya selalu tidak merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan sehingga selalu meminta saran dan masukan dari rekan guru lain. Yang ketiga, saya berani jujur mengakui kekurangan yang saya miliki dalam pembelajaran. Berikut adalah nilai yang dimiliki oleh Chandra Stefli Rea, yaitu nilai berpihak pada murid.
Kegiatan yang mencerminkan nilai ini adalah bahwa peserta didik selalu menganggap mata pelajaran fisika itu pelajaran yang sulit karena ada hitungan dan juga rumus. Apalagi belajar di siang hari, mereka selalu merasa bosan dan jenuh untuk belajar, sehingga saya sebagai guru harus mampu merubah pola pikir mereka itu dengan cara menyusun strategi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, yaitu membuat media pembelajaran dengan background yang menarik perhatian, menggunakan model pembelajaran game-based learning. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, karena siswa dapat belajar sambil bermain, dan guru menjadi fasilitator yang memberikan arahan serta bimbingan. Hasil yang dicapai sangat memuaskan karena para murid menyukai pelajaran fisika. Kegiatan berbasis kekuatan nilai dari anggota kelompok kami sesuai dengan nilai dominan yang kami miliki, yaitu berpihak pada murid. Di sini kami mengambil salah satu peran dari guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kegiatan yang kami lakukan sebagai wujud implementasi dari peran guru penggerak ini adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita ketahui bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan menekankan pada nilai berpihak pada murid. Setiap murid memiliki kesiapan belajar, gaya belajar, minat, bakat, kecepatan belajar, karakter, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai guru, harus menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, menganalisis data asesmen diagnostik. Yang ketiga, melaksanakan tes awal atau asesmen formatif. Yang keempat, membuat rancangan pembelajaran atau berdiferensiasi proses atau konten. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keenam, melaksanakan asesmen sumatif. Yang ketujuh, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama dari kelompok 3. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tips atau cara apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai nilai dari calon guru penggerak, yaitu berpihak pada murid? Jawaban kami adalah, pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif terlebih dahulu agar mengetahui gaya belajar, minat, dan profil belajar dari peserta didik, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi diterapkan sesuai dengan pengelompokan gaya belajar, minat, dan profil belajar dari peserta didik. Pertanyaan kedua. Bagaimana solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi masalah anak yang kesulitan atau malas mengikuti pelajaran di siang hari, khususnya pada mata pelajaran geografi? Solusi yang dapat kami berikan adalah guru membuat strategi pembelajaran, memilih model pembelajaran yang tepat sesuai materi yang diajarkan. Misalnya model pembelajaran game-based learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual di lingkungan sekolah. Pertanyaan ketiga. Mengapa pada pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan awal dilakukan asesmen diagnostik, sedangkan pada penilaian akhir semester berjenjang bentuk soal yang diberikan bersifat umum? Jawaban kami adalah karena asesmen awal atau diagnostik digunakan hanya untuk memetakan atau mengelompokkan gaya belajar dan karakter peserta didik. Sedangkan pada penilaian akhir semester, bentuk soal yang diberikan itu sama dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan secara umum.
Kesimpulan dari kelompok kami adalah, melalui pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih, salam dan bahagia.